Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita mulai kembali pelajaran semester pertama pada tahun 2020-2021. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Fuani. Bapak mengajar di kelas 5 dan kelas 6 dalam mata pelajaran SKI. Bapak mulai mengajar di Min 7 yang kita cintai ini pada tahun 2012. Artinya lebih kurang Bapak sudah berada di Min kita ini 7 atau 8 tahun. Sebelum kita mulai pelajaran, pada masa pandemi ini Bapak mengharapkan anak-anak Bapak agar terus berada di rumah dan selalu menjaga kesehatan dengan banyak makan buah-buahan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selanjutnya, kalau anak Bapak memang harus untuk keluar rumah, disarankan agar menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Pelajaran pertama ini kita akan mempelajari keperwiraan Rasulullah SAW. Dalam keperwiraan ini kita akan mempelajari 3 perang. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, selanjutnya perang Khandaq. Untuk pertemuan pertama ini kita akan sama-sama mempelajari perang Badar. Perwira artinya berani atau pahlawan. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perang yang beliau ikuti memperlihatkan betapa beliau berani dalam menghadapi musuh. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kaum muslim hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mulai meletakkan pondasi yang kokoh di kota Madinah. Dalam bidang ekonomi, beliau menerapkan perekonomian yang kuat dengan menjauhi riba. Dalam bidang pertahanan, ketika banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam sehingga banyaknya pendapatan yang diperoleh oleh orang muslim, beliau bisa memperoleh persenjataan yang lengkap, di mana dengan adanya ini umat Islam tidak berani lagi ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Anak-anak Bapak sekalian, dalam perang Badar ini yang akan kita pelajari yaitu kenapa terjadi perang Badar, di mana terjadi perang Badar dan kapan terjadi perang Badar, dan juga beberapa informasi penting lainnya yang harus kita baca nanti di buku secara lebih mendetail. Untuk waktu terjadi perang Badar yaitu pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 623 Masehi. Sedangkan perang Badar sendiri itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Badar. Itulah alasannya kenapa disebut perang Badar. Perang Badar terjadi karena ketika kaum muslim yang hijrah ke kota Madinah, mereka meninggalkan harta bendanya di kota Mekah, di mana harta benda ini tidak mungkin dibawa ke kota Madinah. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa kaum muslim sudah hijrah ke kota Madinah, dalam kemarahannya mereka menjarah, mengambil dan merampok harta kaum muslim yang hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya harta ini mereka bawa untuk dijual ke negeri Syam. Selanjutnya ketika kaum muslim yang ada di kota Madinah mengetahui bahwa harta mereka mau dijual oleh kaum kafir Quraisy, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah SAW mempersiapkan 314 pasukan, yang mana di antara mereka ada yang menaiki kendaraan dan ada yang berjalan kaki. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa kafilah dagang mereka mau
diserang oleh pasukan Islam, mereka meminta bantuan dari kota Mekah. Waktu itu kafir Quraisy mempersiapkan 1000 pasukan. Kalau kita perhatikan dari segi jumlah ini, kaum muslimin sejumlah 314 orang, sedangkan kafir Quraisy sejumlah 1000 orang. Kalau kita buat perbandingannya 1:3, artinya seorang kaum muslim harus menghadapi 3 orang kafir Quraisy. Kalau kita lihat secara logikanya, kaum muslim berada dalam kondisi yang merugikan. Mereka dalam keadaan merugi karena harus menghadapi banyak kafir Quraisy. Namun kita lihat nanti bagaimana Allah membalikkan keadaan. Sebelum dimulai perang tanding, sebelum dimulai perang besar-besaran, dilakukan dulu perang tanding, yaitu sebagaimana kebiasaan mereka pada waktu itu, 3 orang kafir Quraisy melawan 3 orang kaum muslimin. Yang mana 3 orang ini akan diwakili oleh, di sini kita bisa melihat sama-sama, dari pihak kaum muslimin dan dari pihak kafir Quraisy. Perang tanding ini dimenangkan dari pihak kaum muslimin, alhamdulillah. Setelah itu barulah terjadi peperangan. Sebagaimana kita ketahui tadi, anak-anak bapak sekalian, karena perbandingan jumlah yang sangat mencolok ini, pertama keadaan kaum muslimin hampir kalah. Lalu Allah mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang berperang membantu kaum muslimin. Selanjutnya kaum muslimin berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin menderita 14 orang mati syahid. Sedangkan dari pihak kafir Quraisy, mereka 70 orang menderita ditangkap dan 70 orang meninggal. Itulah hasil perang Badar. Inilah anak-anak bapak sekalian, hasil dari perang Badar. Walaupun sekilas tadi kita lihat kaum muslimin kalah dari segi jumlah, namun dengan berkat pertolongan Allah, dengan semangat mereka membela agama, dengan kepatuhan mereka kepada perintah Allah dan Rasulnya, mereka berhasil memperoleh kemenangan secara mutlak. Anak-anak bapak sekalian, kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita senantiasa menolong agama Allah, kalau kita senantiasa berbuat taat, niscaya Allah akan menolong kita. Demikian anak-anak bapak untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar, tetap jaga kesehatan, tetap kita selalu mengikuti protokol pencegahan COVID-19 agar kita bisa sama-sama melalui pandemi ini dengan selamat. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah yang ditimpakan kepada kita bisa segera ditarik dan kita bisa belajar kembali bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.